Dengar derap langkah perwira putra putri SMK 3. Kami pejuang terampil dan beriman menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu bersatu padu, hangatkan persaudaraan. Tema SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Dengar derap langkah perwira putra putri SMK 3. Kami pejuang terampil dan beriman menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu bersatu padu, hangatkan persaudaraan. Tema SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Tema SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 3 Malang yang saya hormati, serta kepada seluruh peserta didik baru tingkat 10 SMK Negeri 3 Malang tahun pelajaran 2022-2023 yang saya banggakan. Tiada henti kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa kembali dapat memasuki tahun pelajaran baru 2022-2023 yang diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan MPLS. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada peserta didik baru tingkat 10 yang telah bergabung bersama keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban kalian semua untuk menjaga nama baik SMK Negeri 3 Malang. Pada tahun 2022, insya Allah kegiatan MPLS dilakukan in-on-in, dalam artian ada jadwal untuk mengikuti kegiatan secara online melalui media kami, dan ada pula kegiatan offline yang mengharuskan untuk datang ke sekolah guna mengikuti serangkaian acara MPLS tahun ini. Kami berharap seluruh siswa dapat mengikuti MPLS dengan semangat, sungguh-sungguh, serta dukungan orang tua siswa yang senantiasa memantau dan membimbing putra-putrinya mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah ini. MPLS tahun pelajaran 2022-2023 ini mengangkat tema yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan membentuk pelajar yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
Karena pada dasarnya profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan. Keenam dimensi tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semoga dari kegiatan ini kalian semua mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan, mendapatkan teman-teman baru, mengenal Bapak Ibu guru serta karyawan yang ada di lingkungan sekolah, serta mengetahui dan mematuhi seluruh norma dan tata tertib yang ada di SMK Negeri 3 Malang. Gunakanlah kesempatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini, agar nantinya kalian semua dapat mengembangkan bakat, hobi, dan prestasi yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Dan yang terakhir, kami sampaikan untuk kalian semua bahwa dimanapun kalian berada, terapkan moto SMK Negeri 3 Malang, yaitu raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Saya Kepala SMK Negeri 3 Malang, Dr. Anda Lilik Sulistiawati, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aliana Hairun selaku Ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari SMK Negeri 3 Malang. Semangat selalu dalam menjalankan tugas pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022, dan ingatlah selalu untuk terus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ingatlah selalu untuk menjaga nama baik SMK Negeri 3 Malang dimanapun kalian berada. Stay safe and stay healthy. SMK Negeri 3 Malang, raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa, Ketua Pelaksana Kegiatan MPLS tahun 2022, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah dan warga kesiswaan atas bantuan dan dukungannya. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan panitia atas dukungannya untuk menjalankan kegiatan MPLS ini. MPLS ini merupakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kami harap kegiatan ini bisa menjadi ajang bagi siswa didik baru untuk lebih mengenali SMK Negeri 3 Malang. Semoga aturan dan peraturan yang sudah kami buat dapat ditaati dengan baik oleh peserta didik baru. Sekian sambutan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita dalam acara MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Anak-anakku yang saya banggakan, peserta MPLS tahun 2022. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ibu Tolia, yang biasa dipanggil Ibu Lia, selaku Wakaf Kurikulum, ingin mengucapkan selamat. Yang pertama, selamat atas diterimanya kalian seperti yang kalian harapkan, yaitu menjadi siswa SMK Negeri 3 Malang di tahun pelajaran 2022-2023. Selamat yang kedua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Yang mana
kalian harus bisa mengikuti tata tertib, tata aturan menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Selamat yang ketiga, yaitu selamat kalian mengikuti MPLS selama seminggu ke depan. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan sehat selalu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kurikulum. Yang pertama, di kurikulum yang menjadi tanggung jawab kami ada 4 standar pendidikan. Yang pertama standar ISRI, yang kedua standar proses, yang ketiga standar penilaian atau evaluasi, dan yang keempat standar kelulusan. Standar ISI yaitu bahwa kurikulum bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada kalian sehingga menjadi insan-insan yang bermakna, insan-insan yang cerdas, insan-insan yang kreatif, sehingga kalian memiliki ciri khas khusus sebagai alumni SMK Negeri 3 Malang, mempunyai kemampuan tersendiri yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, yang mana kalian mencirikan sebagai siswa SMK Negeri 3 Malang. Itu menjadi kewajiban kami, menyampaikan ilmu, menyampaikan kompetensi keahlian yang harus kalian miliki selama melakukan pendidikan di sini. Kemudian yang kedua, yaitu standar proses. Kurikulum bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang berlangsung di SMK Negeri 3 ini. Jadi nanti kalian selama 3 tahun proses pembelajaran ini menjadi tanggung jawab kami, bahwa kalian harus menempuh pendidikan selama 3 tahun dan ada beberapa kompetensi yang harus kalian tempuh dan kalian miliki. Kemudian yang ketiga, yaitu standar evaluasi atau standar penilaian. Maka saat melaksanakan proses pembelajaran harus dievaluasi, harus dinilai. Nilaimu ini diambil dari ulangan harian. Itu adalah setiap satu kompetensi keahlian selesai kalian tempuh, maka kalian akan melaksanakan ulangan harian. Kemudian yang kedua, di tengah semester ada ulangan tengah semester. Dan yang terakhir, di akhir semester ada ulangan akhir semester. Nah, laporan yang harus kami berikan kepada orang tua kalian adalah berupa rapot tengah semester dan rapot akhir semester. Di akhir tahun, kalian akan mendapatkan ujian kenaikan kelas dan rapot pun nanti akan tertulis kalian naik atau tidak naik. Khusus untuk tingkat 10, di SMK Negeri 3 Malang ini berlaku sistem gugur. Apa itu maksudnya sistem gugur? Kalian di tingkat 10 ini harus benar-benar mengikuti seluruh kegiatan yang ada di SMK Negeri 3 Malang ini, baik proses pembelajaran maupun proses ekskulnya, ekstrakurikulernya. Karena kalian di tingkat 10 dituntut harus naik ke kelas 11. Kalau tidak naik, maka dengan terpaksa dan berat hati kalian akan dikembalikan kepada orang tua kalian. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, di tingkat 10 ini, kalau kalian tidak naik, ya tetap tidak naik. Kalau kalian ingin mengulang ke SMA, maka kami hanya memberikan bekal berupa rapotmu yang tertulis tetap nilaimu tidak naik. Jadi tidak ada kami bisa merubah nilai. Kemudian kami bisa memberikan surat mutasi sekolah bila kalian pindahnya sesama SMK dan juga sesama kompetensi keahliannya atau sesama jurusannya. Misalnya kalian di sini menempuh di tata boga, maka sekolah akan memberikan surat mutasi bila kalian di sekolah baru juga SMK dan jurusannya tata boga. Ketika kalian pindah ke SMA, maka kami tidak bisa memberikan surat mutasi. Kami hanya memberikan surat keterangan bahwa kalian pernah belajar di sini di tingkat 10 selama 1 tahun dengan hasil nilai rapot apa adanya. Tidak ada nilai rapot dirubah-rubah. Itu yang dimaksud dengan sistem gugur. Kemudian yang berikutnya, standar kelulusan. Standar kelulusan SMK Negeri 3 Malang ini termasuk salah satu sekolah favorit. Bahkan kalian bisa melihat di sekeliling kalian
beberapa tetangga kalian yang merupakan lulusan dari SMK Negeri 3 Malang ini, dia lulus belum genap beberapa bulan sudah mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Bahkan ada beberapa dari teman kalian yang juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha. Itulah yang menjadi ciri khas dari SMK Negeri 3 Malang ini, bahwa lulusannya itu minimal ada 3 yang bisa dia raih, melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau berwirausaha. Yang melanjutkan perguruan tinggi pada tahun ini tidak kalah dengan SMA, yaitu bisa diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur senam PTN maupun SBMPTN, bahkan hampir 10%. Kalau 10%, kemarin kami meluluskan 575 siswa, berarti hampir 50 siswa diterima di perguruan tinggi. Jadi kalian jangan khawatir, meskipun kalian sekolah di SMK yang ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terbuka pintu sangat lebar. Anak-anakku sekalian, dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 3 ini ada dual sistem. Yang pertama belajar di sekolah, dan yang kedua belajar di industri. Belajar di sekolah kalian didampingi oleh Bapak Ibu guru, sedangkan di industri kalian didampingi oleh profesional. Dan belajar di industri ini sebagai salah satu syarat kenaikan dan kelulusan kalian. Minimal ketika kalian belajar di industri, nilainya harus B, minimal B. Kalau kurang dari itu, maka kalian bisa tidak naik kelas, bahkan bisa tidak lulus dari SMK Negeri 3 Malang ini. Untuk menjamin mutu SMK Negeri 3 Malang, maka ketika kalian melakukan pelanggaran, kemudian kekurangan kelengkapan melaksanakan tugas-tugas kalian, akan ada surat peringatan dari wali kelas maupun BK. Yang pertama ada surat peringatan 1, 2, kemudian yang ketiga, maka kalian akan diberikan surat pengunduran diri. Berarti kalian memang tidak cocok untuk sekolah atau menjadi keluarga besar di SMK Negeri 3 Malang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya ketika kalian mengikuti MPLS ini dengan baik dan tetap jaga kesehatan, kalian nanti 3 tahun ke depan, kalian tetap bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, dan kalian bisa meraih cita-cita kalian, yaitu memilih salah satu dari 3 lulusan SMK 3, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi, wirausaha, atau bekerja. Semangat, dengan penuh doa dan iringan restu dari kedua orang tua kalian, harapan saya dengan niat yang tulus, niat yang kuat, kalian melaksanakan pendidikan di SMK Negeri 3 ini sejak awal diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 3 tahun ke depan kalian lulus. Jangan sampai motol di tengah jalan atau putus di tengah jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zami Abdullah Malikul Alam. Tugas utama saya adalah sebagai guru di jurusan Teknik Komputer Jaringan, dan kebetulan saya mendapatkan amanah mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Apa saja tugas sarana prasarana? Yaitu tugas utama saya adalah membantu kepala sekolah dalam mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana seperti perawatan gedung sekolah, perawatan taman, inventarisasi aset dan alat praktikum yang ada di SMK Negeri 3 Malang. Intinya di sarana prasarana yaitu memfasilitasi semua kegiatan baik itu siswa maupun guru dan karyawan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal kesehariannya saya dibantu beberapa orang staf, yaitu ada Pak Ervandi, Bu Iza, Pak Januar, Pak Safi'i, dan Pak Ijen. Masing-masing memiliki tugas dan peranan yang berbeda. Seperti Pak Ervandi di situ bertugas sebagai inventarisasi
pengelolaan aset yang ada di SMK Negeri 3 Malang. Untuk Bu Iza bertugas sebagai inventarisasi alat dan bahan praktikum untuk siswa di seluruh jurusan. Untuk Pak Yanuar, pelaksana harian, yaitu yang bertugas di lapangan ketika ada siswa yang membutuhkan bantuan atau guru yang membutuhkan bantuan, nanti bertugas ada Pak Yanuar. Dan untuk Pak Ijen dan Pak Safi'i adalah teknisi lapangan, jadi bertugasnya adalah yang melakukan perawatan rutin di sarana prasarana, entah itu pengecetan, entah itu pemeliharaan taman dan lain sebagainya, dan dibantu oleh seluruh warga SMK 3 Malang. Jadi untuk adik-adik semua, siswa-siswi SMK Negeri 3 Malang, apabila nanti dalam hal sarana prasarana, entah itu peralatan praktikum, ruangan dan lain sebagainya, apabila ada kendala bisa berhubungan dengan sarana prasarana. Untuk penjadwalan ruangan, kita tidak sama seperti di SMP. Ya, untuk SMK ruangan kita mobile. Jadi setiap hari akan dilakukan pindah kelas. Jadi nanti untuk penjadwalannya adalah di Sarpras. Jadi mengikuti jadwal yang ada di sarana prasarana untuk penggunaan ruangan. Untuk praktikum di ruang laboratorium, nanti kalian akan dibantu oleh laboran yang bertugas menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kalian. Dan dimohon kerjasamanya untuk merawat alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum. Jadi apabila ada kendala pada alat praktikum bisa dikoordinasikan dengan laboran di jurusan, sehingga nanti penggunaan alat selanjutnya bisa segera digunakan. Untuk bahan-bahan nanti bisa dikoordinasikan dengan ketua jurusan atau laborannya juga. Nah, intinya kita harus merawat biar pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar ya. Jadi sarana prasarana tidak bisa menjangkau seluruh area, tapi nanti berdasarkan laporan-laporan yang ada, kita akan merangkum, merekap apakah ada kendala atau tidak. Jadi kesimpulannya, apabila kalian membutuhkan bantuan berkaitan sarana dan prasarana atau alat praktikum yang kurang, perawatan, dan kalian bisa menghubungi di sarana prasarana. Tapi kalian juga harus bersama-sama melakukan perawatan, entah itu ruang kelas, kebersihan ya, kebersihan toilet, kamar mandi dan lain sebagainya, biar kita sama-sama enak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena ini adalah lingkungan kita bersama dan 3 tahun kita akan bertemu di SMK Negeri 3 Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ar-Rozak atau akrab dipanggil Pak Ilham. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik, sebelumnya untuk kesiswaan sendiri itu ada 3 anggota staf dari saya. Yang pertama ada Bapak Ijul Muto, kemudian ada Ibu Windy Saputri ya. Jadi Pak Ijul dan Bu Windy itu selaku staf kesiswaan. Kemudian ada Bapak Hadi Sasmianto, beliau adalah koordinator dalam tim tata tertib SMK Negeri 3 Malang. Nah, apa sih kesiswaan itu? Ya, yang jelas kesiswaan itu adalah jembatan yang menghubungkan antara siswa kepada prestasi. Ya, jadi kesiswaan di sini bagaimana caranya biar anak-anak SMK Negeri 3 Malang ini menyalurkan bakat dan minatnya yang memang sesuai dengan passionnya. Oleh sebab itu, kesiswaan menggandeng yang namanya OSIS, ekstrakurikuler untuk bersatu bersinergi. Ya, jadi bersatu bersinergi untuk membentuk sebuah komponen dan memajukan SMK Negeri 3 Malang.
Nah, selain dari kita harus memajukan lewat prestasi, kita juga ada yang namanya eskul ya. Eskul SMK Negeri 3 Malang ini banyak sekali. Ada sekitar total 22 ekstrakurikuler ya. Jadi ada yang namanya eskul tentang sport, tentang olahraga. Ada voli, ada futsal, ada basket, kemudian ada karate, silat dan seterusnya. Kemudian ada yang mengenai bakat dan minatnya, termasuk ada barista, kemudian ada jurnalistik dan public speaking, kemudian ada yang namanya eskul paskibra, kemudian ada yang namanya pramuka, seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian eskul sendiri ada yang wajib, yaitu ada eskul paskibra dan ada eskul pramuka, seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang perlu digarisbawahi di SMK Negeri 3 Malang ya. Jadi SMK Negeri 3 Malang ini mempunyai tata tertib dan aturan-aturan yang wajib kalian laksanakan. Terutama kalian-kalian yang baru masuk, nah, otomatis kan belum tahu peraturan apa saja yang harus ditaati. Jadi setiap hari kalian itu wajib datang sebelum pukul 7. Ya, jadi lebih dari pukul 7, jadi nanti akan ada Indonesia Raya terlebih dahulu. Kemudian jam 7:10 itu batas maksimal kalian datang. Lebih dari itu, mungkin ada toleransi sekali, toleransi 2 kali, baru setelah itu langsung disuruh kembali pulang. Apa saja yang dibutuhkan ketika sekolah? Nah, otomatis itu nanti kalian akan mendapatkan buku pribadi. Buku pribadi ini sudah menerangkan semua aturan yang ada di SMK Negeri 3 Malang, mulai dari aturan seragam. Jadi setiap hari Senin kalian pakai putih abu-abu, dasi, pin, topi, sabuk, sampai kaos kaki. Kemudian hari Rabu Kamis menggunakan batik, Jumat menggunakan pramuka. Nah, kemudian ada peraturan yang mungkin tambahan, yaitu sepatu ya. Kalau untuk sepatu itu kita wajib dominan hitam. Jadi meskipun ada putihnya nggak masalah, yang penting dominannya hitam. Nah, tali sepatu. Nah, tali sepatu ini yang wajib warna hitam itu. Kemudian untuk masuk ke area SMK Negeri 3 Malang, ketika kalian sudah diantar orang tua atau menaik kendaraan kalian, otomatis jaket ataupun sweater kalian wajib dilepas. Kemudian rambut ketika perempuan wajib diikat seperti itu. Kemudian ya kurang lebih aturannya hampir sama mungkin di SMP kalian. Jadi kurang lebih nanti di sini kalian tinggal meneruskan saja dan tinggal menyesuaikan norma aturan tata tertib yang ada di SMK Negeri 3 Malang seperti itu. Oke, SMK Negeri 3 Malang sendiri untuk OSIS ya. Jadi nanti OSIS juga di bawah naungan kesiswaan. Ya. Jadi kalian boleh yang kemarin di SMP sudah ikut OSIS di SMK Negeri 3 Malang, gabung OSIS lagi. Kemudian misalkan kalian di SMP juga mengikuti eskul paskibra, pramuka atau yang lainnya, di SMK Negeri 3 Malang juga kalian wajib ikut meneruskan. Jadi biar tetap jalan, tetap berprestasi sampai nanti kalian di kelas 3. Jadi yang wajib lagi untuk kalian taati yaitu kalian di sini sudah SMK ya, sudah SMK, otomatis pola pikir kalian harus sudah berbeda. Ya, sudah berbeda dengan anak SMP pada umumnya. Jadi kalian sudah next level, sudah naik di SMK, pola pikir, tata tertib, norma harus sudah berubah, di mana kalian harus lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi dalam apapun itu. Seperti itu ya. Saya selaku wakil kepala sekolah kesiswaan dalam bidang kesiswaan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Ikuti semua rangkaian MPLS tahun ini dengan semangat, dengan gembira. Berikan pengalaman yang terbaik kalian, mencari teman baru, mencari prestasi dan pengalaman yang lainnya lah ya. Jadi seperti itu. Kemudian ingat moto SMK Negeri 3 Malang yang kalian harus sudah canangkan dari diri kalian, yaitu
raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Jadi sudah dimanapun kalian harus menjaga nama baik SMK Negeri 3 Malang. Seperti itu. Terima kasih. Saya Muhammad Ilham Arozak. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Setiawarini. Pada tahun ajaran baru 2022-2023, di sini saya mendapatkan amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian bidang humas. Adapun tugas dari bagian bidang humas ini adalah menjalin hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan orang tua, masyarakat, dan iduka. Dan sebagai tugas pokok yang utama adalah menyelenggarakan pelaksanaan belajar nyata, di mana belajar nyata ini adalah kunjungan industri yang dilakukan oleh 5 program keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Malang. Selain dari program belajar nyata, kami juga mengadakan motivasi dengan mendatangkan para motivator dari luar, di mana tujuan dari motivasi ini adalah memotivasi siswa bahwa pilihannya untuk di SMK Negeri 3 Malang memanglah tepat. Karena nanti setelah lulus, mereka yang ingin bekerja bisa melanjutkan pekerjaannya, yang ingin berkuliah juga demikian, ataupun yang ingin berwira swasta. Dan program yang ketiga adalah menjalin hubungan yang baik dengan industri dalam hal bidang prakerin atau praktek kerja lapangan, di mana dalam prakerin ini mulai dari merencanakan penempatan siswa yang akan mengadakan prakerin, mengadakan sosialisasi ke orang tua ataupun siswa sehubungan dengan penempatan prakerin, dan mendistribusikan mereka ke tempat atau lokasi prakerin yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun lokasi prakerin ini kita biasanya ada di sekitar Malang, Surabaya, ataupun luar kota Malang. Dan untuk pelaksanaan dari prakerin ini kita terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Untuk gelombang pertama yaitu biasanya ada jurusan Teknik Komputer Jaringan, Tata Kecantikan, dan Tata Busana, yang biasanya dilakukan sekitar bulan Januari hingga bulan Juni. Ada yang berangkat, ada pula yang pulang. Dan pada saat mereka yang pulang, berangkatlah 2 jurusan yang lainnya, yaitu kuliner dan akomodasi perhotelan, yang ada di bulan Juli dan bulan Desember. Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan prakerin ini adalah aplikasi secara langsung dari materi-materi yang sudah diberikan pada saat pembelajaran di sekolah. Dan prakerin ini dilaksanakan di bulan Januari hingga Desember. Pada saat mereka pulang ke sekolah, mereka tinggal mempresentasikan pelaksanaan dari prakerin dan melaporkan serta pelaksanaan dari ujian-ujian akhir pada tingkat 12, seperti itu. Untuk program lain dari prakerin yaitu kita selalu mengevaluasi dan memonitoring perkembangan dari siswa-siswi kita yang kita titipkan di industri. Itu untuk yang prakerin. Selain itu ada lagi program pengembangan bursa kerja atau BKK, di mana kita menerima berbagai macam keinginan dari industri yang mengharapkan lulusan dari kita. Dengan kemitraan yang ada, kita bisa membantu siswa-siswi yang belum mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja yang ada. Itu salah satu contoh dari program kerja yang ada di Humas. Untuk program kerja yang lainnya sangatlah banyak dan nanti bisa diketahui melalui kedekatan-kedekatan kita atau program-program yang lainnya yang ada di Humas. Mungkin itu dulu cukup yang saya berikan untuk MPLS ini, dan semoga siswa-siswi yang masuk dan salam terima kasih juga yang sudah masuk di SMK 3 Malang. Saya ucapkan selamat. SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 Malang raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.